Surat Al-Muzammil itu apa isinya? Kita perhatikan coba. Setelah Allah nyuruh umat Islam untuk banyak membaca, Allah berfirman, baca Al-Quran maksudnya, ya ayyuhal muzammil, Allah meminta orang yang tidur untuk bangun. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk juga mengajak umat Islam bangun malam. Lah buat apa bangun malam? Allah meminta Nabi Muhammad untuk sholat. Para ulama bercerita, bagaimana caranya Nabi sholat saat itu? Ya malaikat Jibril mengajari, memberikan pelajaran bagaimana cara sholat. Nabi diminta, umat Islam diminta untuk sholat malam. Kapan waktunya? Bisa di tengah malam, bisa kurang dari itu, atau lebih dari setengah malam. Lah terus apa yang dilakukan ketika sudah sholat? Allah kemudian berfirman pada ayat 4, warotilil Qur'ana tartila. Al-Quran yang kemarin kamu pelajari, cobalah baca secara perlahan. Ada apa? Ini, inna sanulki alaika qaulan sakila. Allah akan berikan pemahaman yang lebih, perkataan yang berat, sesuatu yang merupakan ilham dari Allah. Apa? Ya dari hasil kita membaca Al-Quran itu. Ketika sholat kita jadikan sebagai alat untuk mencari pahala, ya rugilah kita. Kenapa? Karena pahala itu tidak akan hilang, pasti ada. Kenapa harus dicari? Justru yang dicari adalah ini, bagaimana sholat itu membuat kita bisa mudah mempelajari isi Al-Quran. Kemudian para sahabat diajak oleh Rasulullah setelah itu untuk sholat malam dan mempelajari Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam saat itu. Quran turun terus dari pertama Nabi menerima wahyu sampai tahun ke-11. 11 tahun turun terus, 10 tahun turun terus. Pada tahun ke-11 itu Nabi diajak oleh Allah untuk sholat jangan hanya sekali pada waktu malam. Kemudian Allah mewajibkan sholat itu 5 waktu. Mengapa? Karena Al-Quran yang turun semakin banyak, tidak cukup untuk hanya sholat malam. Maka dibutuhkan 5 kali sholat dari pagi sampai malam guna membersihkan jiwa agar ya kebersihan jiwa itu mampu untuk memahami isi Al-Quran. Jadi yang Muzammil tadi itu kan berarti kan penekanannya membersihkan jiwa atau sholat itu sebagai alat untuk memudahkan mendapatkan kalimat yang berat dari Quran. Iya betul, ya sama saja. Apakah ini ada pertanyaan dari Mas Bagas, apakah kita apa tadi sholat itu di surat Al-Muzammil itu sebagai alat untuk apa namanya, untuk memudahkan kita belajar Al-Quran atau apa? Membersihkan jiwa. Atau membersihkan jiwa. Ya arahnya ke sana. Bahwa ketika kita sholat, kita mudah untuk mempelajari Quran. Kita bertanya pada diri kita, kira-kira apa yang menyebabkan kita susah mempelajari Quran? Oh, gitu. Karena jiwa kita belum siap untuk menerima Quran. Jadi bahasanya masih kotor, masih malas, malah macam-macam. Nah, ketika jiwa ini yang malas belajar Al-Quran, kita latih dengan sholat, kita latih dengan puasa, kita latih dengan sedekah yang baik, maka akan muncul kebersihan jiwa untuk mudah mempelajari isi Al-Quran. Ya, tapi di ayat Muzammil sendiri nggak ada kalimat sholat itu membersihkan jiwa ya. Artinya di ayat 4 itu ayat 5 itu sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Kapan? Nah, ini aja, nggak usah. Yang sholat aja, sholat dulu aja.
Di surat Al-Muzammil kita lihat kapan Allah menyuruh kita, kapan Allah memberi kita kaulan sakilan, pemahaman yang lebih bagus, ilham yang lebih bagus. Kapan? Di ayat itu, surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil itu kapan kita bangun malam. Tidak tahu urutan ayatnya kok. Kapan kita mendapatkan kaulan sakila, pemahaman Sholat pada malam hari. Tidak dong. Kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah, kaulan sakila itu kapan? Setelah apa? Setelah baca Al-Quran. Setelah baca Quran ya. Nah, baca Al-Qurannya kapan? Setelah sholat. Ya setelah sholat. Kenapa harus sholat dulu kemudian memahami isi Al-Quran? Nah, saya itu dulu kayak kata Bu Rizky juga pernah ingat ada nggak ya ayat yang nerangkan kalau sholat itu membersihkan jiwa? Ya apakah, itu ya Pak ya, Al-Ankabut itu ya? Iya, surat Al-Ankabut ayat 20 berapa? Ayat 45. Iya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, mungkin kalau dari 2945 dulu lebih enak, Pak. Oke. 2945 itu ceritanya bahwa kita masuk ke, jadi ini Mas Bagas bertanya, surat Al-Muzammil itu kok bisa sholat menjadi pembersih jiwa sehingga bisa memahami Al-Quran? Karena urutan ayatnya, bahwa kita diminta untuk sholat, kemudian diminta untuk memahami isi Al-Quran, maka saat memahami Al-Quran setelah sholat itu akan memudahkan kita mendapatkan pemahaman. Nah, kalau berkaitan dengan sholat itu sendiri, mari kita buka surat 29. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Buk kamu telaah, buk kamu baca dengan perlahan-lahan, baca sungguh-sungguh isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kamu memahami Al-Quran, setelah kamu baca Al-Quran, dirikanlah sholat. Quran yang menyatu dengan sholat, Quran yang menyatu dengan sholat itu akan membuahkan sholat itu mampu mencegah kita untuk jauh dari perbuatan mungkar tingkat tinggi dan mungkar tingkat rendah. Fahsya itu mungkar tingkat tinggi. Kalau ayat ini itu semacam begini, tingkatan kita itu masih Al-Quran kita bawa ke sholat dengan membaca saja atau menghafal saja tanpa paham. Kalau tingkatan kita itu, ya karena kita tidak bisa bahasa Arab. Kalau tingkatan kita itu Quran kita bawa ke dalam sholat dalam bentuk hafalan atau bacaan. Nah, nanti sholat yang kita pelajari itu akan menyatu dengan pelajaran Quran yang kita baca di luar sholat, yang membuat sholat itu jadi lebih bagus untuk perilaku kita. Jadi apakah sholat itu pasti mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya tidak, kalau tidak menyatu dengan Al-Quran. Iya, ayat ini jelas bahwa tidak hanya sholat itu saja, sebab sebelum sholat itu kita diminta untuk memahami isi Al-Qurannya. Kalau ini terbalik kan? Terbalik dari ayat tadi. Sholat bisa membersihkan jiwa. Kalau ini mana? Sholat yang menyatu bahasanya gitu. Iya, bolak-balik lah, bolak-balik. Ya sholat, ya belajar Quran, ya sholat, ya belajar Quran, ya sholat, ya belajar Quran. Ya, dari belajar Quran, sholatnya menjadi lebih baik. Setelah belajar belajar sholat, kemudian pahamannya Quran lebih bagus lagi. Demikian juga menyatu terus jalan. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, ayat ini sebetulnya
lebih banyak ke arah Al-Qur'annya yang harus kita pahami betul. Ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya itu yang mana? Coba lihat ayat 49. Ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya itu ada di mana? Yang sudah melekat dalam tubuh kita. Maka kita disupport oleh Allah. Silakan belajar sebanyak-banyaknya untuk memahami Al-Qur'an. Kemudian ketika kita gini, Al-Qur'an kita pelajari sedikit, kemudian pelajaran agama yang lain yang kita pelajari banyak lah bahasanya gitu. Tapi pemahaman kita Quran sedikit itu. Kemudian pada ayat 351 Allah tanya gimana? Apa Quran ini ora cukup? Gitu, bahasanya. Kok kamu lebih dulu mempelajari yang lain? Kenapa tidak kamu pelajari Al-Quran secara utuh? Nanti silakan dikembangkan. Jadi betul-betul sholat yang menyebabkan kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah menyatu dengan Al-Quran. Maka pada ayat 49 ini Allah nyindir kita. Berapa sih banyaknya Al-Quran sudah masuk dalam jiwa kita? Al-Quran yang masuk dalam jiwa kita, ya itulah Al-Quran yang sesungguhnya, bukan yang ada di buku kita. Kemudian Allah negur kita, lah kok kue sinau Quran kok sitik tok, ini bahasanya. Ayat 51 ini. Awalam yakfihim anna anjalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apa Quran itu belum cukup untuk kamu pelajari? Kalau kamu masih mementingkan yang lain daripada Quran. Pada surat-surat yang lain Allah mengingatkan di surat surat Sabihis juga Allah mengingatkan betapa pentingnya orang membersihkan jiwa, juga di surat Asyam. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Orang yang mau membersihkan jiwa dengan mempelajari Quran, insya Allah Allah akan membantu orang ini untuk semakin dekat kepada Allah. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.